Indonesia krisis sampah organik, siapa sih yang peduli? Bayangkan nih, kamu buang sisa nasi hari ini dan tanpa sadar kamu berkontribusi pada pemanasan global. Ditambah lagi fakta dan realita yang terjadi dalam salah satu berita Radar Suara. Indonesia masuk 5 besar penghasil sampah makanan dunia. Halo semuanya, kami tim Teravault dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Eka Agustiana, Filomena Gani, dan Sylvia Layan mengusung ide untuk KBMK 2025 yakni Teravault, penggunaan alat pengolahan limbah organik rumah tangga melalui microbial fuel cell menjadi sumber pengisian daya domestik untuk solusi energi mikro. Pengolahan sampah organik di Indonesia menjadi isu krusial seiring meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tahun 2024, Indonesia menghasilkan sebanyak 33,34 juta ton sampah per tahunnya. Dengan 39,4% diantaranya adalah sampah organik sisa makanan, yang dimana setara dengan 13,13 juta ton. Timbulan sampah terbanyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,5 juta ton per tahunnya, dengan 70% didominasi sampah organik. Pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya mengubah sampah organik menjadi pupuk. Namun solusi ini masih kurang efektif. Selain itu, pada tahun 2015, target net zero emission telah disepakati sebagai visi global dalam pengurangan emisi. Komitmen ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik nasional. Namun, hingga saat ini, data menunjukkan bahwa pembangkit listrik berbasis fosil masih mendominasi. Dari total kapasitas terpasang sebanyak 72.000 sekian megawatt, penggunaan energi baru terbarukan baru mencapai 14% atau sekitar 10.000 sekian baik dari PLN maupun non-PLN. Pertanyaan terbesar yang kami temui adalah, bagaimana cara memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan sekaligus meminimalkan timbulan sampah organik secara nasional dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat? Pada dasarnya, energi baru terbarukan telah hadir dan dikembangkan di Indonesia. Dua yang umum digunakan yaitu panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik, serta biogas yang dihasilkan dari limbah organik. Namun, kedua teknologi ini masih menghadapi kendala. Biaya instalasi panel surya masih tergolong tinggi sehingga belum terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sementara, penggunaan biogas kurang kompatibel dengan kebutuhan perangkat listrik rumah tangga yang merupakan konsumen energi terbesar. Oleh karena itu, kami dari kontingen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan bangga menghadirkan Teravault. Teravault selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045, pilar yang kedua mengenai target 2.7, peran EBT ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2045. Pembangkit tenaga listrik ditingkatkan menjadi lebih dari 430 gigawatt. Rasio elektrifikasi 100% sejak tahun 2020 dan pasokan energi per kapita mencapai 7.000 kWh pada tahun 2045. Selain itu juga Teravault mendukung dalam poin SDGs nomor 7 mengenai energi bersih dan terjangkau, nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta nomor 13 mengenai penanganan perubahan iklim. Berikut merupakan penjelasan dari produk Teravault yaitu TM-Box. TM-Box merupakan kotak penghasil energi dengan dua chamber utama yakni aerobic chamber dan aerobic chamber, dilengkapi tempat penyimpanan energi untuk menampung listrik yang dihasilkan dari beda potensial antara kedua chamber. Anaerobic chamber pada TM-Box akan diisi dengan limbah organik yang kemudian dioksidasi oleh MFC pada chamber. Reaksi ini akan menghasilkan elektron yang ditangkap oleh anoda serta proton yaitu ion H+, yang akan melewati membran menuju aerobic chamber. Ion H+ akan mengalami reduksi pada plat katoda. Selama proses ini tercipta listrik akibat beda potensial antara anoda dan katoda. Listrik kemudian akan disimpan pada tempat penyimpanan dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai stasiun pengecasan melalui bagian penyaluran energi pada TM-Box. Selain mendukung transformasi energi, TM-Box juga berperan dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh limbah organik, sehingga berpotensi baik dalam aspek sosial maupun lingkungan. Berdasarkan analisis kesiapan teknologi, TM-Box saat ini telah mencapai tingkat kesiapan level 7 dengan dibuatnya prototipe dan diuji menggunakan jenis limbah organik yang umumnya dihasilkan oleh rumah tangga, diantaranya limbah dapur, sayuran, kulit buah, tempe, tahu, serta ampas kopi.
TeraVolt bertekad untuk melakukan proses sertifikasi dan uji kelayakan secara resmi guna memastikan izin penjualan secara luas. TeraVolt percaya TM Box akan menjadi perangkat penghasil energi hijau yang dapat dijangkau oleh seluruh konsumen dimanapun mereka berada. Adapun TM Box sebagai produk utama TeraVolt dinilai memiliki potensi pasar pada pengguna listrik rumah tangga dengan target realistis dalam 3 hingga 5 tahun pertama dengan estimasi 1% dari SAM, kurang lebih sebanyak 248.000 rumah tangga yang dijangkau melalui pilot project dan juga kemitraan. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, terdapat 3 customer person dari TeraVolt. Yang pertama, Bapak Ridwan sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Ibu Hana sebagai ibu rumah tangga, dan Bapak Saipul sebagai pemilik rumah makan Padang. TeraVolt hadir sebagai solusi di mana mengubah sampah organik menjadi energi mikro. TM Box bisa dipasang di perumahan, hemat daya, dan mudah digunakan, menghasilkan daya tambah dari limbah makanan, mengurangi tagihan, serta menciptakan citra hijau usaha. Dalam strategi pemasaran, kami mengadopsi pendekatan marketing 4.0 berbasis prinsip 5A untuk satu tujuan besar mengubah 24,8 juta calon pasar menjadi 248.000 pelanggan loyal TeraVolt. 1. Aware, kami menarik perhatian customer lewat kampanye sosial sampah jadi daya di TikTok, Instagram, dan YouTube dengan mengangkat isu limbah organik dan potensi konversinya menjadi energi mikro. 2. Appeal, kami membangun ketertarikan dengan menampilkan video cara kerja TM Box, testimoni dari pengguna awal, dan infografis tentang manfaat mengubah sampah jadi energi yang kami sebar melalui website dan media sosial. 3. As, kami membuka ruang interaktif aktif bagi calon pelanggan yang ingin lebih tahu dalam sebelum membeli, mulai dari layanan konsultasi langsung via WhatsApp, Instagram, fitur Q&A interaktif di website resmi TeraVolt, hingga sesi demo komunitas lewat Zoom. Semua kami sediakan agar customer merasa yakin dan terhubung langsung dengan solusi yang kami tawarkan. 4. Act, agar calon pelanggan bisa lebih mengenal produk, kami menyediakan 2 jalur pembelian lewat e-commerce dan website resmi yang bernama Tera ID. Selain itu, ada layanan pengiriman langsung dan pendampingan pemasangan di rumah atau di kantor customer, praktis, aman, dan tanpa ribet. Setelah menjelaskan bagaimana strategi 5A mengubah perhatian menjadi aksi nyata dan loyalitas pelanggan, kini saatnya kita masuk ke inti strategi pemasaran kami, yaitu ACAL. 1. Awareness. Langkah pertama adalah membangun kesadaran tentang potensi energi dari sampah. Kami lakukan ini melalui kampanye digital di media sosial, website TM Box, hingga optimisasi CEO, visualisasi kerja MFC, dan branding hijau, memperkuat citra produk sebagai solusi masa depan yang ramah lingkungan. 2. Consideration. Setelah masyarakat mulai mengenal TM Box, langkah selanjutnya adalah membangun keyakinan rasional bahwa produk ini bukan hanya menarik tetapi juga terbukti efektif dan layak investasi. Kami menghadirkan white paper resmi TeraVolt, sebuah dokumen teknis yang menjabarkan data ilmiah dan keekonomian TM Box. Bagaimana alat ini mengubah limbah jadi energi, menghemat biaya, dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan emisi. 3. Action. Setelah tertarik, saatnya customer merasakan langsung pengalaman menggunakan TM Box. Pembelian bisa dilakukan dengan mudah lewat website resmi atau mitra komunitas. Kami hadirkan layanan pengiriman personal dan pendampingan saat instalasi agar pengguna nyaman sejak awal, dan tersedia program Try Before You Buy, memungkinkan komunitas mencoba dulu sebelum berkomitmen untuk membeli. Setiap kontribusi pengguna dalam mengelola limbah tercatat dan dihargai. Ini bukan cuma beli produk, tapi juga bagian dari gerakan hijau yang nyata. 4. Loyalty. Bagi TeraVolt, setiap pelanggan bukan sekedar pembeli, mereka adalah bagian dari solusi. Sebagai bentuk komitmen, kami disediakan garansi produk selama 1 bulan untuk membangun kepercayaan awal dan layanan servis hingga 1 tahun agar pengguna merasa aman dan tetap didampingi setelah pembelian. TeraVolt adalah bisnis energi terbarukan dengan struktur pendanaan solid. Terdiri dari 48,40% modal pribadi dan 51,60% pinjaman bank berbunga 6% dari total investasi 500 juta. Produk dijual seharga 3.280.000 dengan margin laba 30% menghasilkan arus kas positif sejak tahun pertama. Bisnis ini menunjukkan pertumbuhan arus kas yang stabil didukung dengan efisiensi biaya dan ekspansi pasar. Secara finansial dikatakan layak dengan NPV positif IRR di atas 10% dan masa pengembalian investasi hanya 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa TeraVolt merupakan bisnis yang tidak hanya layak secara ekonomi tetapi juga mampu memberikan pengembalian investasi yang cepat dan berkelanjutan. TeraVolt, sampah menjadi